Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gato Futsal dan ini adalah specs Baricada Maestro XT Elite. Seperti biasa saya sudah mencoba langsung sepatu futsal ini. Jika biasanya ada 6 aspek penilaian, maka mulai dari video ini ada sedikit perubahan. Saya sudah buatkan video tersendiri untuk penjelasan tentang perubahan dari aspek penilaian. Perubahannya betul-betul sedikit. Teman-teman yang sudah nonton Gato Futsal sejak awal dan menonton semua video review dari saya pasti notice bahwa perubahannya sedikit sekali. Lengkapnya bisa ditonton di link yang saya simpan di kolom komentar. Tapi teman-teman bisa lihat intinya seperti ini perubahannya. Kita mulai dari yang pertama, desain. Silahkan perhatikan baik-baik karena teman-teman bisa melihat bagaimana bias bisa mempengaruhi penilaian seorang reviewer. Saya sudah pernah bilang bahwa ada 3 hal yang saya sukai dari sepatu futsal. Yang pertama adalah bahan kulit asli, yang kedua bahan kulit suede asli, yang ketiga adalah desain klasik modern. Nah, ketika Specs pertama kali merilis Baricada Maestro Elite yang tanpa XT, yang tanpa lidah seperti ini, yang lidahnya reguler, pendapat saya ya oke lah, maksudnya desainnya sama sekali jauh dari kata buruk, tapi juga menurut saya pribadi tidak ada sesuatu yang betul-betul istimewa. Jadi ya sekedar oke aja gitu. Dari jahitannya maupun dari desain secara umum. Tapi ketika Specs merilis ini versi XT, versi dengan lidah klasik, maka penilaian saya langsung melesat. Saya betul-betul menganggap ini, wah gila, ini keren banget, ini asli, luar biasa, ini mantep banget. Seketika desain Baricada Maestro terlihat luar biasa untuk yang versi XT menurut saya. Dengan konsep klasik modern, ada semacam teknonya di depan, dengan jahitan seperti ini, seketika si pola jahitan di depan ini terlihat jadi begitu menarik bagi saya. Kemudian si bagian upper belakangnya yang menggunakan mesh dengan overlay terlihat kekinian, kemudian high tech, kemudian ada nuansa klasik jelas dari lidahnya maupun dari penggunaan bahan kulit. Seketika desainnya jadi nampak sangat menarik untuk saya. Nah, bisa dilihat bagaimana bias mempengaruhi penilaian seorang reviewer ya. Bagi saya sampai sekarang Baricada Maestro Elite yang versi non XT yang lidahnya reguler, buat saya masih nilainya ya biasa-biasa aja dari segi desain. Tapi yang ini keren banget asli. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa menebak bahwa nilai untuk aspek desain bagi saya nilainya sempurna, 1. Yang kedua, detail. Detailnya keren. Di sini kita dapat bahan kulit yang menurut boxnya ini porsinya adalah berapa? 40%. 40% kulit, 57% sintetik, dan 3% tekstil. Jadi depannya kita dapat kulit asli. Ini sudah dipakai jadi terlihat lebih menonjol. Kemudian di belakang kita dapat bahan sintetik yang adalah menurut saya ini dari bahan mesh yang dilapis, mesh overlay dengan lapisan. Kalau teman-teman masih ingat specs apa ya, Infinity kalau nggak salah, yang berkerah itu loh, yang merah. Mirip-mirip kayak gitu, jadi bahan mesh, kemudian seperti bahan mesh yang dilapis, cuman kalau di sana kan tipis ya di specs Infinity. Kalau di sini cenderung lebih rigid, masuk akal karena dia di porsi kaki tengah ke belakang, jadi harus
lebih solid. Kemudian ada logo Barricada di sini, warnanya juga apik. Depan sama belakang semuanya satu nada, meskipun kalau di close up ya karena memang beda bahan jadi kelihatan ada warna sebetulnya berbeda, tapi ketika dilihat secara keseluruhan cantik. Detailnya dikasih warna bronze, warna perunggu atau sepintas terlihat seperti emas. Keren, elegan. Kemudian dari segi build quality tidak ada perubahan dari sejak dulu menurut saya. Setiap saya beli specs, pengalaman pribadi ya, setiap saya beli specs, saya sudah pernah bilang di reviewnya Barricada Fuerza Elite bahwa selalu yang saya terima adalah produk yang semuanya rapih, sama sekali nggak ada keluhan. Jadi untuk detail, tuh di sini ada logo tanda bahwa ini dari bahan kulit hewan asli. Keren. Untuk detail nilainya sempurna lagi 1. Yang ketiga, fitur. Sebagai penerus dari Barricada Lea yang mana temanya adalah, saya bicara futsalnya aja, modernized leather futsal boots. Ini pun temanya menurut saya sama, modernized leather futsal boots, hanya saja untuk versi XT ada tambahan nuansa-nuansa klasik modernnya. Sebagai modernized leather futsal boots, kalau di Barricada Lea itu kan nuansa modernized-nya ada di lidahnya yang menggunakan bahan neopren, kemudian leather, ya depannya leather, jadi kombinasi antara sepatu futsal kulit tapi ya temanya kekinian lah gitu. Nah di sini juga begitu, sepatu futsal kulit, depannya kita dapat bahan kulit asli sapi, kemudian di belakangnya dari kekiniannya dari segi dari nuansa-nuansa modernnya, nuansa-nuansa kekiniannya kita dapat bahan ya tadi sudah saya sebutkan, bahan sintetik yang sepertinya dari bahan mesh overlay. Jadi bahan mesh yang dilapis, ada nuansa klasik modern dari lidahnya. Untuk fitur saya sih oke-oke aja, nggak ada keluhan. Keren. Jadi nilainya lagi-lagi sempurna 1. Yang nomor 4, kenyamanan. Di sini kita bisa melihat bahwa specs merancang sepatu futsal ini tidak sembarangan, nggak main asal tempel komponen, pasang sana-sini aja. Tapi ada satu tema besar yang memang didesain sejak awal. Kalau kita ingat bahwa ini adalah penerus dari Barricada Lea, di mana Barricada Lea bahan depannya kulit yang ada perdebatan, katanya sih itu bahan K-leather, tapi saya pribadi belum pernah menemukan ada klaim dari specs bahwa Barricada Lea itu bahan depannya dari K-leather. Jadi saya asumsikan kalau tidak ada bukti yang bisa saya baca atau bisa saya tonton pernyataan resmi dari specs, ya saya anggap Barricada Lea depannya bahan kulit sapi aja gitu ya. Oke, Barricada Lea depannya bahan kulit tapi lebih soft daripada ini. Belakangnya dari bahan sintetik yang lebih soft juga sintetiknya, meskipun sintetik lebih soft dari sintetiknya yang ini. Sintetik yang itu pure leather, kalau ini saya bilang tadi mesh overlay, kurang lebih begitu. Nah, dia adalah Barricada Lea adalah sepatu futsal specs salah satu yang paling nyaman menurut saya dan performanya terbaik. Kenapa? Karena depannya kulit soft, belakangnya sintetik, tapi tetap bisa mengikuti kelenturan dari bahan kulitnya yang ada di depan. Nah, di sini menurut saya tema besarnya adalah stability. Bahan kulit di depannya lebih rigid, lebih kaku menurut saya, at least tidak seempuk kulitnya Barricada Lea, tapi bahan kulit yang cenderung lebih rigid ini diimbangi oleh bahan sintetiknya yang juga tidak selentur dari bahan sintetik milik Barricada Lea, bahan sintetik yang di belakangnya. Jadi ada tema besar di sini. Temanya tema stability, temanya tema mungkin lebih ditujukan oleh specs untuk pemain-pemain yang berkarakter
pembagi bola atau pemain berkarakter defensif yang lebih membutuhkan kestabilan di kakinya. Dan kalau kita perhatikan, tolong koreksi kalau saya salah, saya belum lihat-lihat lagi. Kalau untuk versi sepak bolanya, kalau nggak salah, poolnya itu bentuknya bulat ya. Yang artinya memang tujuan dari specs, tema besar di sini adalah stability. Jadi kalau di specs Barricadalea temanya adalah kenyamanan, kalau di sini tema besarnya menurut saya lebih ke stabilitas. Jadi jangan mengharapkan ini akan lebih nyaman dari Barricadalea, menyamai pun kayaknya masih kalah, tapi dari segi stability ini ngejar banget. Ini lebih cocok lah untuk karakter stability. Apakah dia akan bisa lebih nyaman? Yes, saya rasa sih harusnya begitu. Kenapa? Karena ada kecenderungan di bahan kulitnya maupun di bahan sintetik di belakangnya, seiring berjalan waktu setelah digunakan, setelah breaking in, ini akan lebih lentur, belakangnya pun sama, menurut saya akan lebih ngikut, karena di sini ada kecenderungan dia bakal breaking in. Lihat ya, di belakangnya ada mesh, kemudian ada ya semacam overlay di sebelah sananya, di lapisan luarnya. Jadi untuk kenyamanan, tidak lebih nyaman dari Barricadalea. Menurut saya, sebagai penerus dari Barricadalea, ini tidak lebih nyaman dari Barricadalea, tapi tetap oke, tetap dari segi kestabilan saya harus berikan apresiasi. Jadi nilainya untuk kenyamanan 0,75. Berikutnya, penilaian untuk performa sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwa mulai dari episode ini akan dibagi dua. Performa on the ball nilai maksimalnya 4. Untuk yang ini nilainya saya bisa beri 3. Dia bahan kulitnya tidak seempuk Barricadalea, sebagai penerus dia tidak seempuk Barricadalea. Bahan belakangnya cenderung lebih rigid, nggak kayak Barricadalea yang sintetiknya juga rada-rada ngikut lah sama bahan kulitnya. Tapi secara keseluruhan, ini justru paket yang lengkap, paket yang cocok untuk pemain berkarakter defensif atau anchor, pembagi bola lah gitu ya, untuk pemain-pemain yang suka tackle. Ini tetap enak, justru lebih cocok lah buat saya untuk tim pemain-pemain bertipe defensif. Memang jadinya tidak terlalu versatile ya, karena untuk pemain bertipe dribbler, fast pacer, flank memang kurang cocok, karena ini juga pasti akan memberikan pengaruh lidahnya. Pasti ada distraksi lah untuk teman-teman, terutama yang belum terbiasa dengan sepatu futsal bertipe klasik modern seperti ini. Tapi untuk pemain berkarakter defensif, untuk pemain berkarakter pembagi bola, passing, kontrol bola asik, kontrol bola atas, kontrol bola bawah, karena dia juga menggunakan outsole yang sama seperti tipe Lightspeed Reborn. Kontrol bola atas enak, kontrol bola bawah enak, kemudian stabilitas oke banget menurut saya. Dan empuk juga. Jadi untuk performa on the ball 3, untuk performa off the ball, saya nggak ada keluhan. Untuk sprint enak, untuk manuver juga enak, dia lentur, kesat. Oke, nilai untuk performa off the ball 1. Jadi performa on the ball 3, performa off the ball 1. Yang terakhir, daya saing. Oke, ini memang jadi rada rancu ya, karena saya review ini ada setahun lebih kayak dari tanggal dia rilis. Saya beli ini beberapa bulan yang lalu, dia harganya masih dia harga bandrolnya kalau nggak salah 699.000, tolong koreksi kalau saya keliru. Saya dapat di harga diskon 579.000 kalau nggak salah. Kalau sekarang kayaknya udah langka banget untuk yang tipe elite. Untuk yang tipe pro, yang XT Pro mungkin ada, tapi saya tidak terlalu menyarankan karena dia kan depannya juga sintetik ya. Kemudian outsole-nya juga beda. Untuk yang tipe elite ini, saya rasa sih rada langka ya stoknya. Entahlah kalau teman-teman masih mau ngulik, dan size-nya juga rada jarang. Jadi untuk daya saing,
secara pribadi saya mau kasih nilai ini sempurna 1. Kenapa? Karena kalau ada ini, kalau ada ini barangnya sesuai dengan size-nya yang teman-teman miliki, ada duitnya, aduh udah deh menurut saya sikat aja. Kenapa? Karena gelagat dari specs itu nggak kelihatan akan meluncurkan di tahun ini, nggak ada bau-baunya, belum ada mungkin, belum ada bau-baunya mereka akan merilis penerus dari Barricadalea, kemudian penerus dari ini, apalagi untuk yang tipe XT, untuk yang tipe lidah seperti ini, masih belum kelihatan tanda-tandanya. Nggak tahu kalau teman-teman sudah punya bocoran, mungkin bisa kasih komentar. Tapi sejauh ini, menurut saya, ini udah jadi collector's item sih. Jadi saran saya, kalau nemu di marketplace, ada duitnya, udah sikat aja. Ini keren banget asli. Oke, segitu dulu. Belum dikasih nilai, sorry. Untuk daya saing, jadi nilainya ya sempurna 1. Kalau ada, sikat. Oke, untuk penilaian total, nilainya untuk Barricada Maestro XT Elite, ini saya kasih nilai segini. Oke, demikian review specs Barricada Maestro XT Elite versi Gato Futsal. Kalau teman-teman mau ngincar sepatu-sepatu yang sudah pernah saya review, saya jual di Tokopedia, linknya saya simpan di kolom komentar. Saya bukan penjual sepatu profesional, bukan toko sepatu profesional, saya nggak jualan sepatu secara profesional, saya cuma ngejualin sepatu yang sudah pernah saya review. Kenapa? Karena ya space di rumah saya masih terbatas, jadi rada-rada susah kalau mau ngoleksi sepatu futsal. Kalau saya mau beli sepatu futsal atau sepatu sepak bola baru, ya wayahnya mesti ada sepatu yang keluar dulu gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa cek linknya di Tokopedia, ada saya simpan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membeli sepatu futsal yang diinginkan. Kalau ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Silakan subscribe juga kanal ini, Gato Futsal. Silakan klik like, komen, share boleh. Dan silakan subscribe juga kanal G Futsal Review. Saya simpan linknya juga di kolom komentar. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.